Tepat di hari lamaran, calon ibu mertua menamparku lalu berkata, anak perempuan itu harus dididik biar tahu diri. Aku mengambil cangkir teh, dan langsung menyiramkannya ke wajahnya. Sekarang, siapa yang sebetulnya perlu tahu diri? Hadirin sekalian, tepat di hari lamaran yang seharusnya berlangsung khidmat, saya menyiramkan secangkir teh panas ke wajah calon ibu mertua saya, untuk membalas sebuah tamparan yang mendarat di pipi. Namun, prahara tidak berhenti pada batalnya pernikahan. Sebab keesokan harinya, sebuah rahasia besar yang terpendam selama puluhan tahun akhirnya tersingkap, menyeret serta sebuah permohonan hidup dan mati yang berurai air mata dari masa lalu. Mari simak kisah lengkap yang penuh liku dan denouement tak terduga berikut ini. Langit Solo di penghujung musim kemarau membawa serta sedikit hawa dingin yang menusuk, meniupkan berkas-berkas sinar matahari yang pucat di atas jalan-jalan aspal kota yang lengang. Seharusnya hari ini menjadi hari paling bahagia dalam hidup seorang perempuan, hari lamaran saya dan Bima. Namun, sejak pertama kali melangkahkan kaki ke lobi restoran Royal Heritage, salah satu tempat paling mewah dan mahal di kota ini, sebersit perasaan tidak nyaman mulai merayap di hati saya. Ibu Wati berjalan di samping saya, tangannya yang kapalan karena bertahun-tahun mengumpulkan recehan dari hasil berdagang di pasar, terjalin ragu. Hari ini, ibu mengenakan kebaya sutra berwarna kalem yang sangat anggun. Itu adalah hadiah yang saya belikan dari gaji pertama saya, namun ibu menyimpannya rapat-rapat di lemari dan baru berani mengenakannya hari ini. Secantik apapun kebaya itu, tetap tak mampu menyembunyikan gurat-gurat kegetiran dan kerja keras yang tercetak jelas di sudut mata dan bahu ringkihnya, seorang perempuan yang sepanjang hidupnya akrab dengan dapur dan hiruk-pikuk pasar subuh. Bapak Agung, ayah saya, tidak bisa datang bersamaan karena sibuk mengurus pesanan ayam potong di pasar induk. Beliau harus menyelesaikan pengiriman untuk pelanggan setia dan berjanji akan menyusul nanti. Saya tahu, ayah tidak ingin penampilan sederhananya membuat saya malu di hari penting ini. Sangat kontras dengan kegugupan keluarga saya, keluarga calon mempelai pria melangkah masuk dengan aura yang sama sekali berbeda. Bapak Hartono, ayah Bima, mengenakan setelan jas mahal, memancarkan wibawa seorang pengusaha besar di bidang material bangunan. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah Ibu Ratna, Ibu Bima. Beliau adalah seorang pensiunan wakil kepala sekolah SMA. Tubuhnya dibalut kebaya beludru merah marun berhiaskan mutiara yang berkilauan, lehernya dihiasi kalung emas yang tampak berat. Pandangannya menyapu ibu saya, berhenti sejenak pada tangan kasar ibu, lalu bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum sinis yang penuh cemu. Ibu Ratna mulai berbicara, nadanya datar namun setiap kata yang keluar seolah memiliki daya rusak, tak kasat mata. Ia bertanya pada ibu saya tentang pekerjaannya berdagang di pasar. Pertanyaan-pertanyaan yang sekilas terdengar seperti basa-basi, namun sesungguhnya bertujuan untuk menggarisbawahi jurang status sosial di antara kami. Ia berkata bahwa keluarganya terbiasa dengan gaya hidup yang bersih dan berkelas, akrab dengan lingkungan pegawai negeri, dan tidak terbiasa dengan tempat-tempat bising dan becek seperti pasar. Ibu Wati hanya bisa menunduk dan tersenyum kikuk, berulang kali menggumamkan iya, Bu. Hati saya terasa sesak, saya sangat menyayangi ibu. Uang receh berbau amis ayam dari pasar itulah yang membesarkan saya, menyekolahkan saya hingga menjadi seorang karyawati kompeten yang tidak kalah dari siapapun. Namun kini, di hadapan keluarga calon besan, semua pengorbanan itu justru menjadi alasan bagi mereka untuk merendahkan kami. Saya menoleh ke arah Bima, berharap ia akan mengatakan sesuatu untuk membela ibu saya, atau setidaknya mencairkan suasana yang kaku ini. Namun tidak, Bima, tunangan yang telah 3 tahun saya cintai, hanya duduk di sana, acuh tak acuh menggulir layar ponselnya. Ia mengenakan setelan jas bermerek, wajahnya datar seolah sindiran ibunya adalah hal yang wajar. Dan seolah sudah menjadi aturan tak tertulis bahwa keluarga saya harus mengalah. Rasa pahit dan mual naik hingga ke kerongkongan. Pemandangan mewah restoran dengan lampu-lampu kristal yang gemerlapan dan rangkaian bunga impor yang mahal mendadak terasa dingin dan mengerikan. Kontras yang tajam antara gaya hidup pamer dan angkuh keluarga calon suami dengan kesederhanaan dan kesabaran keluarga saya seakan menjadi pertanda bahwa badai akan segera datang. Prosesi lamaran dilanjutkan dengan ritual-ritual tradisional yang dikombinasikan dengan jamuan makan kekeluargaan. Setelah basa-basi selesai, tiba saatnya kedua keluarga saling menyajikan teh. Sesuai adat, yang lebih tua akan dilayani terlebih dahulu.
Saya dengan hati-hati membawa nampan kayu jati yang di atasnya tertata cangkir-cangkir porselen berisi teh melati yang masih mengepul. Aroma wangi teh yang lembut menyebar di ruangan. Saya berbisik pada diri sendiri untuk sangat berhati-hati. Jangan sampai membuat kesalahan yang bisa mengecewakan orang tua. Saya melangkah ke hadapan Ibu Ratna, sedikit menunduk, dan dengan kedua tangan menyuguhkan secangkir teh panas. Ibu Ratna menyipitkan matanya, tatapannya menginspeksi dari atas hingga bawah kebaya sutra yang ibu jahitkan dengan seluruh tabungannya untuk saya kenakan hari ini. Tiba-tiba, saat tangannya baru menyentuh bibir cangkir, ia sengaja menyenggolnya dengan keras. Cangkir berisi teh panas itu tumpah tepat ke arah saya. Air teh merembes ke kebaya di bagian dada, terasa panas menyengat. Saya terkejut dan mundur selangkah, memekik pelan. Cangkir porselen itu jatuh ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Ibu saya panik, segera bangkit, dan bergegas menghampiri dengan tisu untuk mengelap noda di baju saya. Mulutnya tak henti-hentinya bertanya apakah saya terluka. Namun, sebelum ibu saya selesai bicara, Ibu Ratna sudah berdiri dengan wajah merah padam. Tanpa sepatah kata pun permintaan maaf, ia mengayunkan tangannya dan menamparkan pipi saya dengan keras. Plak! Suara tamparan yang kering dan nyaring itu merobek keheningan ruang VIP. Pipi saya terasa panas dan telinga saya berdengung. Saya tertegun, ibu saya syok hingga bungkusan tisu di tangannya jatuh berserakan di lantai. Ibu Ratna menunjuk lurus ke wajah saya, suaranya terdengar tajam dan mendesis, menghardik saya di hadapan semua tamu dan kerabatnya. Ia memaki saya ceroboh, pekerjaan sepele saja tidak becus, bagaimana nanti bisa mengurus keluarga suaminya? Lalu, dengan penekanan di setiap kata, ia mendeklarasikan kalimat angkuhnya, anak perempuan itu harus dididik biar tahu diri. Keluarga ini tidak punya tempat untuk orang yang tidak berguna. Air mata ibu saya mengalir deras. Ia hendak maju untuk meminta maaf mewakili saya demi menjaga suasana, tapi saya menahan tangannya. Saya menoleh ke arah Bima. Pria yang akan saya nikahi itu berdiri tepat di samping saya. Ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan membela atau melindungi saya. Ia memasukkan kedua tangan ke saku celana, sedikit mengerutkan kening, lalu melontarkan kalimat dingin, "Kamu minta maaf saja sama ibu. Sudah, sabar saja biar cepat selesai. Bawa cangkir teh saja tidak bisa, bikin malu." Hati saya terasa seperti direnggut dan hancur berkeping-keping. Cinta, pengorbanan, dan kesabaran saya selama 3 tahun ini mendadak menjadi lelucon. Sifat pengecut dan egois Bima telah menunjukkan wujud aslinya. Seorang anak mami yang memandang rendah keluarga calon istrinya. Darah panas mengalir ke kepala, bendungan kekesalan yang selama ini saya tahan akhirnya jebol. Tanpa ragu sedetik pun, saya berbalik, mengambil cangkir teh panas yang baru dituangkan di meja, dan menyiramkannya tepat ke wajah Ibu Ratna. Air teh panas itu membasahi wajahnya yang berias tebal. Ibu Ratna menjerit melengking sambil memegangi wajahnya. Bapak Hartono dan kerabat lainnya sontak berdiri dengan panik. Saya berdiri tegak, menatap lurus ke arah perempuan arogan itu dengan tatapan tajam. Suara saya terdengar mantap dan menggema di seluruh ruangan. Sekarang, siapa yang sebetulnya perlu tahu diri? Keluarga saya memang miskin, tapi kami hidup dengan harga diri, bukan untuk diinjak-injak orang lain. Setelah aksi perlawanan saya yang dramatis, suasana di ruang VIP restoran Royal Heritage seketika menjadi kacau balau. Ibu Ratna mengusap sisa-sisa air teh di wajahnya, mukanya berkerut karena amarah. Ia berteriak dan memaki, menggunakan kata-kata paling kasar untuk menghina saya dan keluarga saya. Ia menyebut saya anak kurang ajar. Perempuan tak berpendidikan dari pasar becek yang tidak tahu sopan santun dan berani melawan orang yang lebih tua. Para kerabat dari pihak laki-laki mengerumuninya, ada yang memberikan tisu, ada pula yang menunjuk-nunjuk dan mencemooh saya dan ibu. Bapak Hartono menggebrak meja dengan keras, suaranya menggelegar. Ia meminta manajer restoran untuk memanggil keamanan, dan pada saat yang sama, ia memarahi ibu saya, karena dianggap tidak bisa mendidik anak. Ibu Wati hanya berdiri di sana, seluruh tubuhnya gemetar, air mata membanjiri wajahnya. Ibu tidak takut mereka menyakitinya. Ia hanya sedih melihat putrinya dihina dan dicaci maki di hari yang seharusnya menjadi hari bahagianya. Saat itu, Bima berjalan cepat ke arah saya. Saya sempat berpikir, ia akan menunjukkan sedikit penyesalan, atau iba melihat saya dipermalukan seperti ini. Tapi tidak.
Matanya justru menyiratkan kemarahan. Ia mencengkeram pergelangan tangan saya, meremasnya begitu kencang hingga terasa sakit. Bima membentak dengan suara rendah, "Kamu gila. Apa-apaan ini? Kamu sudah mempermalukan aku. Mempermalukan keluarga aku. Kamu pikir kamu siapa berani menyiram wajah ibuku? Keluargaku mau menikahimu itu sudah anugerah 7 turunan buat keluargamu. Jangan mentang-mentang diberi hati, kamu malah ngelunjak." Kata-kata Bima bagaikan belati yang menusuk langsung ke jantung saya. Ternyata di mata dia dan keluarganya yang terhormat ini, saya hanyalah orang rendahan, sebuah perhiasan murah yang mereka beri sedikit status. Cinta 3 tahun kami hanyalah kedok sempurna untuk menutupi sifat egois, patriarkis, dan piciknya. Saya menyentakkan tangan saya lepas dari cengkeraman Bima. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha agar suara saya tidak bergetar. Saya mengangkat tangan ke leher, melepas kalung emas pertunangan, benda yang baru saja diberikan keluarganya beberapa saat lalu. Saya meletakkannya dengan keras di atas meja yang berbalut taplak putih. Setiap kata yang saya ucapkan terdengar jelas dan tegas. Saya kembalikan semuanya pada keluarga Anda. Sebuah keluarga yang memandang rendah martabat orang lain, yang sombong dan arogan seperti ini, saya tidak sudi menjadi bagiannya. Dan kamu, dengar baik-baik, kita selesai sampai di sini. Pertunangan ini resmi saya batalkan. Saya tidak butuh suami pengecut yang tidak bisa melindungi perempuannya. Bima menatap saya dengan mata melotot, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Di sampingnya, Ibu Ratna terus berteriak-teriak menuntut agar saya dan ibu diusir dari restoran. Saya meraih tangan Ibu Wati yang dingin, bersiap untuk pergi. Meskipun hari ini saya harus dicap sebagai perusak acara lamaran, saya tidak menyesal. Kehormatan orang tua saya dan harga diri saya tidak bisa dibeli dengan uang dan status palsu yang mereka banggakan. Tepat saat saya menuntun ibu menuju pintu ruang perjamuan tiba-tiba didorong kuat dari luar. Bapak Agung, ayah saya, muncul. Beliau masih mengenakan pakaian kerjanya yang berwarna coklat pudar. Meskipun sudah dicuci bersih, warnanya yang luntur karena terpaan cuaca, dan beberapa noda yang melekat dari pekerjaannya sebagai penjual ayam, tidak bisa disembunyikan. Di tangannya, Bapak membawa sebuah keranjang buah besar, berisi buah-buahan impor mahal yang ia beli dengan menyisihkan hasil dagangannya selama beberapa hari untuk disajikan kepada calon besan. Bapak masuk dengan tergesa-gesa, butiran keringat masih membasahi keningnya yang berkerut. Begitu memasuki ruangan, senyum ramah di wajahnya seketika lenyap saat melihat pemandangan kacau di hadapannya. Pandangannya berhenti pada wajah saya yang memerah dengan bekas 5 jari dan air mata yang mengalir di pipi Ibu Wati. Keranjang buah di tangannya terjatuh, apel dan pir bergelindingan di atas karpet mewah. Bapak bergegas menghampiri saya, tangannya yang kasar dan lebar menangkup wajah saya. Suara Bapak bergetar, dipenuhi kepedihan yang tak terkira. Hati seorang ayah hancur melihat putri kesayangan yang ia timang sejak kecil harus menanggung penghinaan seperti ini. Melihat penampilan Bapak yang sederhana, tatapan Ibu Ratna menjadi semakin menghina. Ia tidak berusaha menyembunyikan cemohnya, melontarkan kata-kata setajam pisau. "Oh, jadi ini bapaknya yang jualan ayam di pasar induk? Lihat dulu keadaan keluargamu, miskin melarat tapi tidak bisa mendidik anak. Bisa jadi menantu keluarga saya itu seperti tikus jatuh ke lumbung padi, tapi putrimu malah berani menyiram air ke wajah saya. Benar-benar tidak punya sopan santun, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang pasar ya kelakuannya begitu saja." Mendengar penghinaan itu, Bapak Agung melepaskan tangannya dari wajah saya. Punggungnya yang biasanya sedikit membungkuk kini tegak lurus, matanya yang teduh kini menjadi tajam dan menyala karena amarah. Bapak melangkah ke depan Ibu Ratna. Sebelum ada yang sempat bereaksi, Bapak melayangkan sebuah tamparan keras ke wajah perempuan arogan itu. Plak! Suara yang terdengar jauh lebih keras dan tegas daripada tamparan yang ia berikan pada saya. Kekuatan tangan seorang pria pekerja keras membuat Ibu Ratna terhuyung dan jatuh terduduk di kursi di belakangnya. Semua orang di ruangan itu terdiam membeku. Bapak Agung berdiri tegak di sana, dadanya naik turun, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Bapak dan Ibu dengar baik-baik. Keluarga saya memang miskin, saya memang hanya penjual ayam, tapi uang yang saya hasilkan adalah uang halal, dari keringat dan air mata saya. Saya besarkan putri saya dengan baik, bukan untuk direndahkan dan diinjak-injak orang lain. Tidak ada seorang pun,
termasuk kalian, yang boleh menyentuh sehelai rambut pun putri saya. Batal ya batal, putri saya tidak akan kekurangan calon suami, tidak perlu masuk ke dalam rumah munafik seperti ini. Punggung bapak yang kokoh menjadi perisai bagi saya dan ibu. Kebesaran seorang ayah tidak terletak pada setelan jas mahal atau kata-kata manis, melainkan pada perlindungan tanpa pamrih melawan segala prasangka. Air mata saya mengalir deras, tetapi ini adalah air mata kebanggaan, karena saya memiliki ayah terhebat di dunia. Tamparan Bapak Agung bagaikan petir yang menyambar langsung harga diri keluarga Hartono. Ibu Ratna memegangi pipinya dan meraung-raung. Para kerabatnya bergegas membantunya berdiri. Bapak Hartono, yang sedari tadi bersikap angkuh, kini wajahnya merah padam karena marah. Ia menunjuk ke arah Bapak, bersiap untuk maju membalas demi mengembalikan kehormatan istrinya. Namun, saat ia melangkah dan berhadapan langsung dengan Bapak, tepat di bawah sorotan lampu gantung yang menerangi wajah tegas ayah saya yang ditempa cuaca, Bapak Hartono tiba-tiba berhenti. Wajahnya yang semula penuh amarah seketika berubah. Bibirnya bergetar, matanya terbelalak kaget, seolah baru saja melihat hantu dari masa lalu. Ia mundur selangkah, tubuhnya yang tegap tiba-tiba limbung dan harus berpegangan pada pinggir meja agar tidak jatuh. Suasana yang tadinya riuh mendadak hening karena ekspresi aneh dari kepala keluarga calon mempelai pria. Bapak Hartono menelan ludah dengan susah payah, matanya terpaku pada Bapak Agung, suaranya tercekat karena emosi yang sulit digambarkan. Ia bertanya dengan gemetar, Mas Agung, kan? Dulu kerja jadi kuli panggul di Terminal Tirtonadi, bukan? Tahun 94, di belakang gerbang puskesmas. Ada bayi perempuan yang ditinggal di dalam kain bedong biru usang. Sampeyan yang membawanya pergi, kan? Pertanyaan yang sangat detail, akurat hingga ke waktu dan tempat itu membuat sesi ruangan seolah membeku. Saya tertegun dan menoleh ke arah Bapak, jantung saya berdebar kencang. Bayi perempuan yang ditinggalkan, puskesmas. Mengapa kata-kata asing itu berhubungan dengan ayah saya? Mengapa itu keluar dari mulut Bapak Hartono? Mendengar pertanyaan itu, raut wajah Bapak Agung langsung berubah. Wajahnya yang tadi tegar mendadak menunjukkan kepanikan dan kewaspadaan tingkat tinggi. Bapak menggigit bibirnya rapat-rapat, tidak menjawab sepatah kata pun. Ia menggenggam tangan saya erat, tangannya bergetar hebat, lalu buru-buru menarik tangan Ibu Wati. Bapak memotong tatapan selidik Bapak Hartono dengan suara tegas, saya tidak tahu Anda bicara apa. Urusan kami tidak ada hubungannya dengan Anda. Ayo pulang, Bu Sari. Berlama-lama di sini hanya bikin sakit mata. Bapak menarik saya keluar dari restoran dengan langkah cepat, seolah ingin lari dari monster mengerikan. Meninggalkan tatapan bingung para tamu, kebingungan di wajah Bima, dan panggilan putus asa bercampur kaget dari Bapak Hartono. Sepanjang perjalanan pulang, Bapak diam 1000 bahasa. Motor tua kami melaju menembus angin dingin, membawa serta sebuah rahasia besar yang baru saja terkoyak setelah terbungkus damai selama 20 sekian tahun. Tangan saya mencengkeram erat ke meja Bapak, firasat buruk tentang siapa diri saya sebenarnya mulai bergejolak di dalam dada. Motor butut Bapak Agung yang membawa kami bertiga melaju menembus hembusan angin dingin di sore hari yang temaram. Duduk di belakang, memeluk pinggang Bapak yang kokoh, saya bisa merasakan dadanya naik turun dengan napas yang terengah-engah. Ibu Wati duduk paling belakang, memeluk saya dari belakang, sesekali menggesekkan pipinya yang dingin ke bahu saya, seolah takut jika ia melepaskannya, saya akan lenyap begitu saja. Sepanjang perjalanan dari restoran mewah kembali ke rumah sederhana kami di sebuah gang sempit, tidak ada seorang pun dari kami yang bersuara. Keheningan terasa begitu mencekik, hanya terdengar deru mesin motor, dan gemerisik daun bambu yang jatuh di jalan. Setibanya di rumah, Bapak buru-buru memarkir motor di sudut halaman yang berlumut. Ia langsung masuk ke ruang tamu dan menjatuhkan diri di kursi kayu tua. Kedua tangannya yang kapalan mengusap wajahnya yang penuh kerutan lelah. Ibu Wati bergegas ke dapur, menuangkan segelas air hangat dan meletakkannya di depan Bapak, lalu ia duduk di samping saya. Atmosfer di dalam rumah kecil kami terasa pekat dan berat, sampai-sampai saya bisa mendengar detak jam dinding tua dengan jelas. Saya memandang Bapak, lalu Ibu. Pertanyaan-pertanyaan berputar di kepala saya seperti ribuan jarum yang menusuk pikiran. Pertanyaan mengejutkan dari Bapak Hartono di restoran tadi, tidak mungkin sebuah kebetulan. Tahun 1994, Puskesmas,
Seorang bayi perempuan yang ditinggalkan dalam kain bedong biru usang. Semua detail itu sangat cocok dengan usia saya. Saya menelan ludah, mencoba tetap tenang, dan memecah keheningan. Bapak, Ibu, apa maksud dari perkataan Bapak Hartono tadi? Sari mohon, beritahu Sari yang sebenarnya. Sekejam apapun kenyataan itu. Bapak Agung mengangkat wajahnya menatap saya. Matanya yang biasanya teduh kini memerah dan berkaca-kaca. Ia menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang kasar meraih tangan saya, menyalurkan kehangatan yang akrab dan menenangkan. Suaranya serak dan tercekat, setiap kata yang keluar seolah menguras sisa tenaganya. Bapak mulai menceritakan kisah 25 tahun yang lalu, pada suatu malam di musim hujan tahun 1994. Saat itu, beliau masih bekerja sebagai kuli panggul di terminal. Kehidupan mereka berdua sangat sulit. Malam itu, dalam perjalanan pulang mengayuh sepeda melewati gerbang belakang puskesmas, Bapak mendengar tangisan bayi yang lemah dari semak-semak di pinggir jalan. Bapak berhenti dan menyorotkan lampu senternya, dan terkejut menemukan seorang bayi baru lahir yang merah dan membiru karena kedinginan, hanya dibungkus seadanya dengan kain bedong biru yang sudah usang dan sobek. Hati pria pekerja keras itu terasa diremas. Bapak segera melepas jaket tebal yang ia kenakan, membungkus bayi itu dengan erat, dan mendekapnya untuk memberikan kehangatan. Bayi itu, seolah merasakan kehangatan, berhenti menangis, matanya yang bulat menatap Bapak. Pada saat itu, Bapak tahu ia tidak bisa meninggalkan makhluk kecil tak berdaya itu. Bapak membawa bayi itu pulang. Ibu Wati saat itu baru saja mengalami duka kehilangan anak pertama mereka yang lahir prematur. Melihat bayi itu, ibu langsung menangis terseduh-seduh. Pasangan suami istri miskin itu berpelukan, memutuskan untuk merawat bayi itu, menganggapnya sebagai anugerah pengganti dari Tuhan. Bayi itu adalah saya. Air mata saya tumpah, membasahi tangan Bapak yang kasar. Jadi, saya bukan anak kandung Ibu Wati, saya tidak memiliki darah Bapak Agung. Saya hanyalah seorang anak yang dibuang di tengah malam yang dingin, diselamatkan oleh cinta kasih yang luar biasa dari dua orang asing. Ibu Wati memeluk saya erat, menangis sesenggukan. Ibu mengelus rambut saya, suaranya bergetar penuh kepedihan. Ibu bercerita tentang bulan-bulan penuh perjuangan ketika Bapak harus bekerja banting tulang dari pagi hingga larut malam, beralih dari kuli panggul menjadi penjual ayam demi bisa membelikan saya susu. Saat saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit, mereka berdua tidak tidur semalaman, mengumpulkan setiap lembar uang ribuan yang berbau amis ayam untuk merawat saya. Mereka tidak pernah menyembunyikan akta kelahiran yang mencantumkan status anak angkat. Mereka hanya ingin menunggu sampai saya dewasa, menikah, dan mapan, baru kemudian menceritakan yang sebenarnya, karena takut hati saya, yang masih rapuh, akan terluka. Saya bersimpuh di kaki Bapak dan Ibu, memeluk kaki mereka yang kurus. Rasa sakit hati karena direndahkan oleh keluarga calon suami tadi sirna, digantikan oleh rasa syukur yang mendalam. Dengan suara tercekat, saya mengucapkan kata-kata dari lubuk hati terdalam. Sari tidak peduli siapa orang tua kandung Sari. Yang Sari tahu, dalam hidup ini, Bapak Agung dan Ibu Wati adalah orang yang telah melahirkan Sari untuk kedua kalinya. Bapak dan Ibu telah mengorbankan seluruh hidup kalian yang penuh kerja keras untuk memberikan Sari masa depan yang cerah. Apapun yang terjadi, Sari akan selamanya menjadi putri Bapak dan Ibu. Rumah sederhana kami malam itu dipenuhi isak tangis. Tapi itu adalah air mata cinta keluarga, ikatan suci yang tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun. Keesokan sorenya, langit Solo diselimuti awan kelabu, udara terasa berat menandakan hujan badai akan segera turun. Setelah insiden mengejutkan di acara lamaran, saya mengambil cuti dan mengurung diri di rumah. Bapak Agung juga libur berdagang, hanya duduk termenung di teras sambil membelah kayu bakar. Rokok kretek di tangannya menyala lalu padam berulang kali dalam keheningan. Ibu Wati sibuk di dapur, suara pisau di atas talenan terdengar konstan, menyiratkan kecemasan yang tak terucapkan. Sekitar pukul 4 sore, suara mesin mobil yang halus terdengar dari ujung gang, memecah ketenangan lingkungan kami. Sebuah mobil sedan hitam mewah perlahan masuk dan berhenti tepat di depan pagar besi rumah kami yang sudah berkarat. Beberapa tetangga yang penasaran mengintip dari balik gorden, berbisik-bisik. Bapak Agung meletakkan goloknya, berdiri tegak, alisnya yang tebal berkerut, matanya menatap waspada ke arah gerbang. Pintu mobil terbuka, Bapak Hartono turun lebih dulu.
Wajahnya tampak kuyu dan lelah, sangat berbeda dengan penampilan angkuhnya kemarin. Bapak Hartono bergegas membuka pintu belakang, dengan hati-hati membantu seorang perempuan turun. Saat perempuan itu muncul, saya yang berdiri di ambang pintu terpaku, jantung saya seolah berhenti berdetak. Ia adalah seorang perempuan sebaya Ibu Wati, tetapi postur tubuhnya sangat kurus dan lemah, seolah hembusan angin kencang bisa menerbangkannya. Ia mengenakan baju sederhana dari kain katun berwarna coklat pudar, sandal jepitnya tipis di bagian tumit. Kulitnya kuning pucat dan kering, matanya cekung dan dikelilingi lingkaran hitam, menyimpan penderitaan seumur hidup. Ia berjalan dengan susah payah, harus berpegangan erat pada lengan Bapak Hartono untuk bisa berdiri tegak. Bapak Hartono memapah perempuan itu masuk ke halaman. Begitu melihat Bapak Agung dan saya di teras, perempuan itu tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Ia melepaskan pegangannya, kakinya yang kurus gemetar lalu, ia melangkah tertatih-tatih. Sebelum ada yang sempat mencegah, ia menjatuhkan kedua lututnya ke lantai plester yang berlumut, bersujud tepat di depan teras rumah saya. Air matanya mengalir deras di pipinya yang tirus, suaranya serak dan terputus-putus karena isak tangis yang menyayat hati. Anakku, ibu bersalah padamu. Ibu Anissa, ibu yang tega membuangmu dulu. Ibu minta maaf nak. Ibu minta maaf, Mas, Mbak. Ibu mohon maaf. Tangisan Ibu Anissa terdengar begitu pilu di tengah sore yang muram. Bapak Hartono, seorang pria sukses dan terpandang, kini juga ikut berlutut di samping Ibu Anissa, menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya bergetar. Bapak Hartono dengan suara tercekat mengakui semuanya. Ia memohon agar Bapak Agung dan Ibu Wati berbesar hati, mengizinkan mereka untuk bertemu kembali dengan putri kandung yang telah mereka telantarkan selama 25 tahun. Hati saya terasa seperti diremas-remas. Di hadapan saya kini berdiri dua orang yang telah menciptakan wujud saya, tetapi mereka jugalah yang telah mendorong saya ke dalam kedinginan malam tanpa belas kasihan. Kemarahan dan rasa sakit yang terpendam selama bertahun-tahun meledak di dalam dada. Saya mundur selangkah, menatap dingin pada dua orang yang bersujud di tanah. Kenapa baru sekarang kalian datang? Selama 25 tahun ini, saat saya sakit, saat saya butuh perlindungan, di mana kalian? Kalian membuang saya seperti sampah. Sekarang kalian datang menangis-nangis, berpikir beberapa tetes air mata bisa menghapus semua dosa kalian? Berdiri. Saya tidak punya orang tua lain selain Bapak Agung dan Ibu Wati. Pergi dari sini, kembalikan ketenangan hidup keluarga saya. Kata-kata pedas yang keluar dari mulut saya sendiri membuat saya ikut terluka. Mendengar itu, Ibu Anissa menangis semakin keras. Tangannya yang kurus mencakar-cakar lantai hingga berdarah, kepalanya terus membentur lantai memohon ampun. Bapak Agung menghela napas panjang, melangkah maju untuk membantu mereka berdiri. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, sifat baiknya tidak tega melihat orang lain bersujud padanya. Bapak mempersilakan mereka masuk, menyuguhkan minum, membuka sebuah percakapan penuh air mata, untuk meluruskan semua benang kusut masa lalu. Keempat orang dewasa itu duduk dalam keheningan di sekeliling meja tua di ruang tamu. Saya berdiri bersembunyi di balik pintu kamar, jantung berdebar kencang, memasang telinga untuk mendengar setiap kata yang terucap. Suasana hening, hanya terdengar isak tangis Ibu Anissa, dan helaan napas berat Bapak Hartono. Setelah beberapa saat, Bapak Hartono meneguk tehnya yang sudah dingin, dan mulai menceritakan kisah sedih lebih dari 2 dekade lalu. Sebuah tragedi cinta yang meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang. Bapak Hartono dan Ibu Anissa ternyata adalah teman masa kecil, lahir dan besar di sebuah desa miskin di tepi Bengawan Solo. Mereka tumbuh bersama, dan cinta pun bersemi di antara mereka secara alami. Namun takdir berkata lain, keluarga Hartono menjadi kaya raya berkat usaha dagang mereka. Sementara itu, keluarga Anissa tetaplah petani miskin yang hidupnya bergantung pada sawah. Perbedaan status sosial menjadi tembok tebal yang menghalangi cinta mereka. Orang tua Bapak Hartono menentang keras hubungan itu. Mereka bahkan melakukan segala cara untuk memaksa Bapak Hartono menikahi Ibu Ratna, putri seorang pejabat berpengaruh di provinsi, demi memperkuat posisi keluarga. Bapak Hartono yang saat itu masih muda dan lemah, tidak berani melawan kehendak orang tuanya. Ia dengan berat hati menikahi Ibu Ratna, meninggalkan kekasih yang ia cintai yang tengah mengandung darah dagingnya. Ibu Anissa harus menanggung semua cemoohan dan gunjingan dari masyarakat. Ia mengandung sendirian dalam pengucilan dari keluarga dan tetangga.
Keluarganya mengusirnya dari rumah. Ia harus hidup menggelandang, bekerja serabutan untuk bisa makan dari hari ke hari, menanti kelahiran anaknya. Saat tiba waktunya melahirkan, ketubannya pecah di tengah malam. Tanpa uang sepeser pun, tanpa sanak saudara. Ia berjalan tertatih-tatih ke puskesmas, menahan sakit yang luar biasa untuk melahirkan saya. Melihat putrinya yang merah dan kelaparan, ia dengan pilu menyadari bahwa ia tidak mampu menghidupi anak ini. Jika ia mempertahankan saya mungkin akan mati kelaparan bersamanya. Dalam keputusasaan, ia dengan berlinang air mata membungkus saya dengan satu-satunya kain bedong usang yang ia miliki, dan diam-diam meletakkan saya di gerbang belakang puskesmas, berharap ada keluarga baik hati yang akan menemukan dan memberikan saya kehidupan yang layak. Itu adalah keputusan yang kejam, tetapi juga merupakan pengorbanan paling menyakitkan dari seorang ibu yang terpojok. Cerita Bapak Hartono, bagai pisau yang mengiris keheningan. Ibu Anissa menunduk di meja, menangis tanpa suara, bahunya yang kurus bergetar hebat. Bapak Hartono menutupi wajahnya, air mata penyesalan seorang pria akhirnya tumpah. Kelemahannya dan kejamnya keadaan telah mendorong mereka ke dalam tragedi, dan menjadikan saya seorang anak terlantar. Di tengah suasana duka itu, tak ada yang menyadari bahwa di luar gerbang, sesosok pria berdiri terpaku. Dia adalah Bima. Sejak insiden di restoran, Bima selalu merasa ganjil dengan sikap ayahnya. Sore ini, melihat Bapak Hartono diam-diam pergi dengan mobil, Bima mengikutinya dan mendengar seluruh cerita itu. Bima bersandar di balik tembok berlumut, matanya terbelalak ngeri, wajahnya pucat pasi. Gantungan kunci mobil di tangannya bergetar hingga terjatuh ke lantai, menimbulkan suara berderak. Bima terhuyung mundur, menutup mulutnya untuk menahan pekikan ngeri. Gadis yang baru saja ia lamar, gadis yang ia cintai selama 3 tahun, ternyata adalah adik tirinya. Sebuah kebenaran yang mengguncang dunia, sebuah lelucon takdir yang kejam menampar wajahnya yang picik dan egois. Bima berlari tunggang langgang keluar dari gang, lari dari kenyataan mengerikan yang baru saja ia temukan, meninggalkan di belakangnya sebuah kekusutan takdir yang entah bagaimana bisa diurai. Malam mulai turun menyelimuti gang kecil itu. Bapak Hartono dan Ibu Anissa masih belum mau pulang, terus memohon pada Bapak Agung agar diizinkan berbicara langsung dengan saya. Saya duduk di dalam kamar, hati saya berkecamuk. Di satu sisi saya kasihan pada nasib tragis ibu kandung saya, di sisi lain saya marah pada kepengecutan ayah kandung saya. Tepat saat pikiran saya sedang kalut, layar ponsel saya menyala. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk, isinya hanya beberapa baris tapi terasa begitu berat. Hati-hati dengan mereka. Ibu Anissa menderita kanker hati stadium akhir. Tujuan mereka mencarimu adalah untuk meminta transplantasi. Saya membeku. Napas saya tertahan di dada. Ternyata penyesalan ini tidak murni. 25 tahun menghilang. Sekarang mereka tiba-tiba muncul, bersujud dan menangis. Semua hanya karena tubuh saya memiliki bagian yang bisa menyelamatkan nyawa perempuan itu. Rasa dikhianati dan dimanfaatkan membuncah, mengubah rasa iba yang baru saja tumbuh menjadi bongkahan es yang dingin. Saya menggenggam erat ponsel, bersiap keluar untuk membongkar kepalsuan mereka, ketika sebuah suara gaduh terdengar dari luar gerbang. Suara rem taksi yang berdecit, diikuti oleh makian yang keras dan nyaring. Ibu Ratna, Ibu Bima, menyerbu masuk ke halaman rumah saya seperti badai. Ia masih mengenakan setelan sutra mahalnya, rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh amarah. Tanpa basa-basi, ia menunjuk lurus ke wajah Bapak Hartono dan Ibu Anissa, berteriak dengan kata-kata paling kasar. Dasar laki-laki brengsek, kamu menipu aku. Kamu pakai uang keluarga ini untuk membiayai perempuan jalang ini, kan? Pantas saja keuangan perusahaan defisit, ternyata kamu pakai untuk mengobati perempuan murahan ini. Ibu Ratna berteriak dan maju hendak menjambak rambut Ibu Anissa. Para tetangga yang mendengar keributan berhamburan keluar, berkerumun di luar gerbang sambil berbisik-bisik. Kemunculan Ibu Ratna membuat segalanya menjadi sangat kacau. Bapak Agung segera melangkah maju untuk melerai, dengan suara tegas meminta Ibu Ratna menjaga sopan santun di rumah orang. Tapi Ibu Ratna yang sedang dibutakan cemburu menepis tangan Bapak, terus menghina Ibu Anissa sebagai pelakor yang ingin menguras harta keluarga Hartono. Bapak Hartono murka. Batas kesabarannya telah habis. Ia mendorong Ibu Ratna menjauh dari Ibu Anissa, dan berteriak lantang, "Diam kamu.
Selama bertahun-tahun aku hidup denganmu seperti bayangan, menahan semua tingkah aroganmu. Hari ini aku beritahu kamu, setengah dari kekayaan keluarga ini adalah hasil kerja kerasku. Aku mau pakai untuk apa, itu hakku. Kalau kamu masih berani membuat keributan di sini, besok kita ke pengadilan agama, kita cerai. Ancaman tegas dari Bapak Hartono membuat Ibu Ratna terdiam, syok tak bisa berkata-kata. Ia tidak menyangka suaminya yang selama ini penurut, kini berani membela mantan kekasihnya, dan mengancam cerai. Di tengah suasana tegang itu, Ibu Anissa yang sedari tadi hanya meringkuk ketakutan, tiba-tiba melangkah maju dengan terhuyung-huyung. Dadanya naik turun, batuk keras terus-menerus mengguncang tubuhnya membuat wajahnya semakin pucat. Ia merogoh kantong kain usang di pinggangnya, dengan gemetar mengeluarkan sebuah bungkusan beludru yang terlipat rapi. Ia membuka bungkusan itu, di dalamnya ada sebuah gelang perak berukir indah. Meskipun warnanya sudah sedikit kusam dimakan waktu, gelang itu masih berkilau. Ibu Anissa mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap ke arah pintu kamar di mana ia tahu saya sedang mendengarkan. Suaranya lemah namun sangat mantap. Ibu tahu kamu mendengar semuanya. Apa yang mereka katakan benar. Ibu sakit parah. Hidup ibu mungkin tidak lama lagi. Tapi, nak, ibu bersumpah demi Tuhan, ibu mencarimu bukan untuk meminta hatimu. Mana mungkin ibu setega itu, meminta anak yang pernah ibu buang, untuk mengorbankan tubuhnya demi menyelamatkan ibu? Ibu hanya ingin, sebelum menutup mata, ibu bisa melihat wajahmu, memberikan gelang perak ini untukmu. Ini peninggalan nenekmu. Ibu menyimpannya selama 25 tahun, hanya berharap suatu hari bisa memakaikannya langsung di tanganmu. Selesai berkata, Ibu Anissa kehilangan kesadaran dan pingsan di pelukan Bapak Hartono. Kebenaran terungkap, tidak ada niat terselubung seperti yang dituduhkan oleh pesan anonim itu. Yang ada hanyalah kerinduan yang membara dari seorang ibu yang merasa berdosa, yang ingin melakukan satu hal berarti sebelum meninggalkan dunia ini. Saya berdiri terpaku di balik pintu, air mata mengalir tak terbendung. Ibu Anissa segera dilarikan ke rumah sakit malam itu juga oleh Bapak Hartono, meninggalkan Ibu Ratna yang termangu malu dan tatapan iba dari keluarga saya. Malam itu, hujan deras mengguyur Solo. Suara air yang menghantam atap seng terdengar seperti ratapan langit untuk nasib manusia yang malang. Saya berbaring di tempat tidur, meringkuk di bawah selimut tipis. Mata saya tak bisa terpejam. Di tangan saya, tergenggam erat gelang perak peninggalan Ibu Anissa. Logam dingin itu terasa di kulit saya, namun justru menyalakan sebersit kehangatan yang aneh di dalam hati. Pikiran saya berperang hebat, separuh diri saya dipenuhi amarah dan dendam. Mereka tega membuang saya. Jika bukan karena Bapak Agung dan Ibu Wati, mungkin jasad saya sudah lama menjadi tanah. Kenapa sekarang saat hidup saya sudah tenang, mereka muncul dan menebar iba, mendorong saya ke dalam situasi yang begitu sulit? Namun, separuh diri saya yang lain dihantui oleh wajah kuyu Ibu Anissa, oleh tatapan memohonnya yang penuh rasa bersalah, dan oleh air mata putus asanya. Ia kini berada di ambang kematian. Organ di tubuh saya, darah yang mengalir di nadi saya, adalah pemberian darinya. Sekalipun ia telah melakukan kesalahan, ikatan darah adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Menjelang subuh, saat ayam pertama berkokok, saya bangkit dari tempat tidur. Di teras, cahaya lampu kuning menerangi sosok Bapak Agung. Bapak duduk termenung dengan secangkir teh, matanya bengkak, mungkin karena tidak tidur semalaman. Melihat saya keluar, Bapak menepuk kursi di sebelahnya, menyuruh saya duduk. Bapak menuangkan secangkir teh hangat untuk saya. Aroma melatinya sedikit menenangkan hawa dingin pagi itu. Bapak menatap saya dengan tatapan teduh dan penuh pengertian, seolah tahu semua gejolak di hati putrinya. Dengan suara rendah dan pelan, Bapak menasihati, "Sari, semua orang pernah berbuat salah. Orang tua kandungmu dulu melakukan itu karena terdesak keadaan. Mereka sudah hidup dalam penyesalan selama lebih dari 20 tahun. Itu adalah hukuman batin yang paling berat. Sekarang, ibu kandungmu sakit parah, hidupnya tinggal menghitung hari. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik dari membangun 7 pagoda. Apalagi ini adalah orang yang telah mengandung dan melahirkanmu." Bapak berhenti sejenak, tangannya yang kasar mengelus lembut rambut saya. "Kamu anak yang baik. Bapak dan ibu membesarkanmu untuk menjadi orang yang punya hati nurani dan pemaaf. Jangan biarkan kebencian membutakan akal sehatmu.
Jangan sampai nanti kamu menyesal, karena ada hal yang tidak sempat kamu lakukan. Ikuti kata hatimu. Apapun keputusanmu, Bapak dan Ibu akan selalu mendukung dan melindungimu. Nasihat tulus dari ayah angkat saya yang sederhana itu bagaikan air sejuk yang membasuh semua dendam dan sakit hati di dalam diri saya. Seseorang yang tidak memiliki hubungan darah saja bisa mencintai saya tanpa syarat. Mengapa saya harus begitu picik dan menyimpan dendam pada orang yang telah melahirkan saya? Hati saya tiba-tiba terasa ringan dan damai. Beban yang selama ini menghimpit seolah terangkat. Saya menarik napas dalam-dalam, menggenggam erat tangan Bapak Agung, dan menatap matanya dengan keyakinan. Pak, Sari mengerti. Sari tidak akan membiarkan kebencian merusak semua kebaikan yang telah Bapak dan Ibu ajarkan. Pagi ini, antarkan Sari ke rumah sakit, ya. Sari mau melakukan tes kecocokan. Sari akan mendonorkan hati untuk Ibu Anissa. Sari ingin mengembalikan darah dan daging yang telah ia berikan. Anggap saja ini sebagai bakti seorang anak. Bapak Agung tersenyum. Senyum tulusnya menerangi wajahnya yang lelah. Bapak mengangguk setuju. Saat itu, saya tahu saya telah membuat keputusan yang paling tepat dalam hidup saya. Melampaui rasa sakit untuk memaafkan dan menyelamatkan nyawa bukan hanya memberi kehidupan bagi orang lain, tapi juga cara untuk membebaskan jiwa saya sendiri, membuka sebuah awal yang baru dan lebih baik. Keesokan paginya, kabut masih menyelimuti atap-atap rumah di kampung kami. Bapak Agung sudah bangun sejak subuh, menyalakan motor tuanya dan menunggu saya di depan gang. Ibu Wati dengan telaten memasangkan sal tipis di leher saya, memberikan berbagai macam wejangan sebelum saya berangkat bersama Bapak ke rumah sakit daerah. Sepanjang jalan, angin dingin menerpa, namun hati saya terasa begitu damai. Kebencian yang kemarin mencengkeram hati, saya kini telah berganti dengan sebuah keputusan yang mantap. Saya akan pergi menyelamatkan seseorang, dan orang itu adalah orang yang telah memberi saya kehidupan. Rumah sakit pagi itu ramai dan pengap. Bau desinfektan yang menyengat membuat saya sedikit mengerutkan kening. Bapak Hartono sudah menunggu di lobi. Melihat kami datang, matanya memancarkan rasa terima kasih yang luar biasa. Ia bergegas menghampiri, membungkuk dalam-dalam di hadapan Bapak Agung, sikapnya penuh hormat, sangat berbeda dengan keangkuhannya beberapa hari lalu. Bapak Agung hanya mengangguk pelan dan menepuk bahu Bapak Hartono, seolah mengatakan tidak perlu bersikap seperti itu. Prosedur tes berlangsung sepanjang pagi, mulai dari pengambilan darah, USG hati, CT scan, hingga serangkaian pemeriksaan kesehatan umum yang sangat ketat. Setiap kali jarum menusuk lengan saya membayangkan wajah kuyu Ibu Anissa, dan berkata pada diri sendiri untuk kuat. Waktu menunggu hasil terasa begitu lama, Bapak Agung duduk di samping saya di kursi plastik di koridor, sesekali menggosokkan kedua tangannya. Menjelang sore, seorang dokter kepala keluar dari ruang rapat, wajahnya tersenyum lega. Dokter mengumumkan bahwa hasil tes menunjukkan semua indikator saya sangat cocok dengan pasien. Struktur hati dan golongan darah memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi. Operasi bisa segera dijadwalkan minggu ini untuk menyelamatkan nyawa pasien yang berada dalam kondisi kritis. Mendengar itu, Bapak Hartono menangis terseduh-seduh di tengah koridor rumah sakit. Bapak Agung juga berkaca-kaca sambil menggenggam erat tangan saya. Saya menghela napas lega, beban berat di hati saya seolah terangkat. Saat Bapak Agung dan Bapak Hartono mengikuti dokter untuk menandatangani surat persetujuan, saya berjalan-jalan sendirian di sepanjang koridor. Begitu melewati belokan menuju ruang rawat inap, saya berhenti. Bersandar di dinding, ada Bima. Ia mengenakan kemeja kusut, janggut dan kumisnya tidak tercukur. Matanya merah karena kurang tidur. Penampilan parlente seorang pejabat muda telah lenyap, digantikan oleh penampilan yang kuyu dan menyedihkan. Melihat saya, tubuh Bima sedikit gemetar. Ia melangkah maju, menjaga jarak, tidak berani terlalu dekat. Tatapan matanya campur aduk antara penyesalan, iba, dan kengerian menerima kenyataan bahwa gadis yang ingin dinikahinya adalah adik tirinya. Bima merogoh saku, mengeluarkan sebuah salep kecil, dan dengan hati-hati meletakkannya di bangku di samping saya. Ia menarik napas dalam, suaranya terdengar serak. Aku minta maaf untuk semuanya. Aku minta maaf atas tamparan ibuku hari itu. Maaf atas keegoisan dan kepengecutanku. Salep ini untukmu. Semoga lukamu tidak sakit lagi. Semua terjadi terlalu cepat. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana menghadapimu.
Saya melihat salep itu, lalu menatap lurus ke mata Bima. Suara saya dingin dan tegas. Aku tidak mau mengungkit masa lalu. Sejak aku menyiramkan teh panas itu dan melepaskan kalung pertunangan, tidak ada lagi hubungan apapun di antara kita. Mengenai ini, aku melakukannya karena nurani, untuk membalas budi, bukan karena ingin masuk ke keluarga Hartono atau merebut apapun. Kuharap mulai sekarang, anggap aku orang asing. Kita punya hidup masing-masing, jangan saling mengganggu. Selesai berkata, saya berbalik pergi, meninggalkan salep itu di bangku, tanpa sedikit pun penyesalan, tanpa menoleh ke belakang. Saya melangkah menuju kamar tempat Ibu Anissa dirawat, bertekad untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk operasi besar yang akan datang. Menutup rapat-rapat babak kisah cinta yang salah arah karena permainan takdir. Hari penentuan akhirnya tiba. Suasana di Departemen Transplantasi Organ menjadi begitu hening dan hikmat. Sejak subuh, Ibu Wati sudah memasakkan semangkuk bubur encer, memaksa saya makan beberapa suap sebelum memulai puasa total untuk persiapan anestesi. Tangan ibu gemetar saat memegang mangkuk, air matanya terus mengalir. Ibu sedih membayangkan tubuh saya akan segera disentuh pisau bedah, tapi ia juga bangga dengan kebesaran hati yang saya tunjukkan. Bapak Agung mengenakan pakaian kerjanya yang biasa. Ia berdiri di samping tempat tidur, merapikan rambut saya, mencoba menyembunyikan kecemasannya di balik senyum teduh. Ia berpesan agar saya kuat, tidur saja yang nyenyak, dan saat bangun nanti semuanya akan baik-baik saja. Bapak Hartono berdiri di sudut ruangan, tidak berani mendekat, hanya menangkupkan kedua tangan dan terus berdoa. Ruangan sempit itu dipenuhi oleh cinta dari dua keluarga, dari para orang tua, yang mencurahkan seluruh harapan mereka pada putri mereka. Tepat pukul 8 pagi, perawat datang dengan brangkar untuk membawa saya dan Ibu Anissa ke ruang operasi. Dua brangkar didorong berdampingan menyusuri koridor yang panjang. Saya menoleh ke samping. Ibu Anissa terbaring di sana, wajahnya pucat, napasnya lemah, tetapi matanya memancarkan harapan yang kuat. Ia mencoba mengulurkan tangannya yang kurus dan penuh bekas infus, menyentuh ujung jari saya. Tangannya sangat dingin, tapi sentuhan itu memberiku kekuatan. Saya balas menggenggam tangannya, tersenyum untuk menenangkannya. Pintu kaca ruang operasi perlahan tertutup. Lampu neon yang terang benderang menyorot lurus ke bawah. Dokter anestesi bertanya beberapa hal, lalu meminta saya untuk menarik napas dalam dari masker. Udara dingin masuk ke paru-paru saya. Pandangan saya mulai kabur. Suara denting peralatan medis perlahan menjauh. Saya jatuh ke dalam tidur yang sangat lelap. Di luar ruang operasi, waktu seolah berhenti. Ibu Wati bercerita bahwa selama lebih dari 10 jam operasi berlangsung, tidak ada seorang pun yang berani meninggalkan ruang tunggu. Bapak Agung mondar-mandir tanpa henti, sesekali menatap lampu merah yang menandakan operasi masih berjalan. Bapak Hartono menunduk dalam, air mata penyesalan dari seorang pria yang pernah begitu angkuh, kini membasahi lantai. Saat hari mulai gelap, lampu merah di depan ruang operasi akhirnya padam. Dokter bedah utama keluar, melepaskan maskernya yang basah oleh keringat, lalu tersenyum cerah. Dokter mengabarkan bahwa operasi transplantasi hati berjalan sukses di luar dugaan. Bagian hati saya yang dicangkokkan ke tubuh Ibu Anissa sudah mulai berfungsi dengan baik. Kami berdua telah melewati masa kritis dan dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Mendengar kabar itu, Ibu Wati menangis haru memeluk Bapak Agung. Bapak Hartono juga bergegas menghampiri dokter, tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Beban berat yang menekan kedua keluarga akhirnya terangkat. Nyawa dua perempuan di dalam sana telah terhubung kembali dengan cara yang paling ajaib, menandai sebuah awal baru yang ditulis dengan tinta pengampunan dan cinta. Operasi itu tidak hanya menyelamatkan satu nyawa, tapi juga menyembuhkan luka batin yang telah menganga selama 25 tahun. Setelah 3 hari di ruang perawatan intensif, saya dan Ibu Anissa dipindahkan ke ruang pemulihan bersama. Kamarnya luas, dengan jendela besar yang menghadap ke taman. Luka bekas operasi di perut saya masih terasa nyeri, tetapi semangat saya sangat baik. Melihat keranjang sebelah, wajah Ibu Anissa sudah jauh lebih segar. Penyakit ganas itu untuk sementara berhasil ditaklukkan. Hari-hari di ruang perawatan bersama menjadi waktu yang ajaib untuk memulihkan ikatan ibu dan anak. Ibu Anissa tidak banyak bicara, mungkin karena masih merasa bersalah, tetapi ia selalu menatap saya dengan penuh kasih. Setiap kali perawat mengganti perban saya, ia akan berusaha melihat luka saya,
matanya berkaca-kaca karena iba. Yang paling mengejutkan adalah perubahan sikap keluarga Hartono. Sore hari keempat, Ibu Ratna masuk ke kamar. Tidak ada lagi keangkuhan dengan kebaya beludrunya. Ia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tampak kuyu. Di tangannya, ia membawa sebuah rantang termos besar. Dengan ragu, ia mendekati ranjang saya, menghindari tatapan Ibu Wati. Ibu Ratna meletakkan rantang itu di meja, suaranya terdengar canggung. Saya masak sedikit sup ayam obat untuk Sari. Soal kejadian tempo hari, saya tahu saya salah besar. Mohon Mbak Wati dan Sari mau memaafkan saya yang bodoh ini. Ibu Wati berhenti mengupas apel. Ibu tidak membalas dengan sindiran. Ibu dengan tenang berdiri, menerima rantang itu, dan tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Sikap ibu yang berkelas membuat Ibu Ratna semakin malu. Tak lama, adik perempuan Bima juga datang membawa sekeranjang buah. Dengan sopan memanggil saya Mbak, dan menanyakan kabar saya. Sikap merendah mereka menunjukkan bahwa mereka telah benar-benar menyadari kesalahan mereka. Selama masa itu, Bapak Agung tetap menjadi sandaran terkuat saya. Setiap pagi, Bapak mengayuh sepeda dari rumah membawa bubur hangat untuk kami berdua. Sore harinya, Bapak akan duduk di pinggir ranjang dan menceritakan lelucon-lelucon dari pasar untuk membuat saya lupa akan rasa sakit. Suatu malam, saat Ibu Anissa sudah tertidur pulas, Bapak Agung menyelimuti saya dan berbisik, "Cepat sembuh ya, Nak. Nanti kalau kamu dan ibumu sudah sehat, Bapak akan sewa mobil yang bagus. Kita semua pulang ke kampung halaman ibumu untuk nyekar ke makam leluhur. Bapak akan secara resmi meminta izin pada arwah leluhur di sana, agar Bapak dan Ibu diizinkan mengangkatmu sebagai anak secara sah. Melaporkan pada mereka bahwa kamu sudah dewasa dan telah melakukan perbuatan yang sangat mulia." Mendengar janji tulus dari Bapak, air mata kebahagiaan saya mengalir. Bapak Agung tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi juga menghargai asal-usul saya. Cinta seorang ayah penjual ayam yang begitu besar telah menghangatkan jiwa saya. Hampir sebulan berlalu, kesehatan saya pulih dengan cepat. Dokter mengizinkan saya pulang. Di hari saya keluar dari rumah sakit, cuaca Solo sudah memasuki musim hujan yang dingin, tetapi sinar matahari yang menembus jendela terasa begitu hangat. Sejak pagi, Ibu Wati sudah sibuk berkemas. Bapak Agung mengurus administrasi di bawah. Ibu Anissa, yang masih harus dirawat beberapa waktu lagi, menatap saya dengan sedih karena akan berpisah. Tiba-tiba, seorang perawat masuk, memberikan sebuah amplop tebal untuk saya. Katanya, seorang pemuda menitipkannya, isinya uang untuk biaya pemulihan. Saya langsung tahu itu Bima. Saya membuka amplop itu, isinya puluhan juta rupiah. Saya tahu, ia ingin menebus kesalahannya dengan uang. Saya mengambil amplop itu dan berjalan keluar. Benar saja, Bima berdiri di dekat lobi. Saya menghampirinya dan mengembalikan amplop itu. Suara saya tegas, "Bawa kembali uang ini. Saya tidak butuh belas kasihan darimu. Operasi ini adalah keputusan pribadi saya untuk ibu yang melahirkan saya. Tidak ada hubungannya denganmu atau keluargamu. Tolong jaga harga dirimu, jangan pernah muncul di hadapan saya lagi." Bima menunduk, menerima kembali amplop itu tanpa kata. Ia tahu batas yang saya buat sudah sangat jelas. Saya kembali ke kamar. Ibu Anissa memanggil saya. Ia mengeluarkan gelang perak dari bawah bantalnya dan memasangkannya di pergelangan tangan saya. Sambil terisak, ia berpesan, "Ibu titipkan pusaka ini padamu, Nak. Simpanlah agar kamu selalu ingat dari mana asalmu, dan ingat ada seorang ibu yang selalu mendoakanmu." Saya tersenyum, lalu melepaskan gelang itu dan mengembalikannya ke telapak tangan Ibu Anissa. "Ibu simpan saja dulu. Jadikan ini sebagai penyemangat agar ibu kuat melawan penyakit. Nanti, di hari pernikahan Sari, ibu sendiri yang harus datang dan memakaikannya untuk Sari." Baru saat itu Sari akan menerimanya dengan ikhlas. Mendengar itu, Ibu Anissa menangis haru dan memeluk saya erat. Ia berjanji akan berjuang untuk hidup agar bisa melihat hari bahagia putrinya. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Ibu Anissa pulih sepenuhnya. Hubungan di keluarga Hartono juga membaik. Bapak Hartono dan Ibu Anissa tidak kembali bersama, takdir telah membawa mereka ke jalan yang berbeda. Bapak Hartono tetap bersama Ibu Ratna, tetapi keluarga mereka menjadi lebih rendah hati. Bima pindah tugas ke luar Jawa, memilih untuk memulai hidup baru. Hari ini,
Di awal tahun yang baru, Bapak Agung mengadakan acara syukuran kecil di rumah kami untuk merayakan kesehatan kami semua. Sejak pagi, Ibu Wati sudah sibuk di dapur. Rumah kami yang kecil dibersihkan, tampak sederhana namun sangat hangat. Tepat pukul 11 siang, mobil keluarga Hartono tiba. Bapak Hartono dan Ibu Anissa masuk dengan pakaian sederhana, membawa buah tangan. Bapak Agung dan Ibu Wati menyambut mereka di pintu dengan senyum tulus. Tidak ada lagi jarak status sosial, tidak ada lagi tatapan menghina. Mereka masuk ke dalam rumah seperti sahabat lama. Jamuan makan digelar di atas tikar di tengah ruang tamu. Menunya sederhana, ada opor ayam, sambal goreng krecek, dan gudeg, namun aromanya begitu harum dengan bumbu cinta keluarga. Saya duduk di tengah, diapit oleh kedua ayah dan kedua ibu saya. Hati saya dipenuhi kebahagiaan yang tak terhingga. Saat semua sudah berkumpul, Bapak Hartono berdiri. Ia menuang 3 gelas kecil tuak beras dan menyuguhkannya di hadapan Bapak Agung. Wajahnya menunjukkan emosi yang mendalam. Bapak Hartono menunduk. Mas Agung, Mbak Wati. Hari ini, izinkan saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah merawat dan membesarkan darah daging saya selama 25 tahun. Kalian telah memberinya rumah dan cinta yang kami sebagai orang tua kandungnya tidak bisa berikan. Budi baik ini akan keluarga kami kenang seumur hidup. Bapak Agung segera berdiri dan menerima gelas itu. Matanya juga berkaca-kaca. Bapak menepuk bahu Bapak Hartono. Sudahlah, Mas Hartono. Bertemu Sari adalah anugerah bagi keluarga saya. Dia anak yang baik dan berbakti, permata yang Tuhan berikan pada kami. Yang lalu biarlah berlalu. Mulai sekarang, kita bersama-sama menjaga kebahagiaan anak-anak kita. Itu sudah lebih dari cukup. Suara gelas beradu terdengar, diiringi tawa dan obrolan hangat, menghapus semua sisa luka dan dendam masa lalu. Ibu Anissa menyendokkan lauk terbaik ke piring saya, sementara Ibu Wati dengan sigap menuangkan kuah hangat ke nasi saya. Melihat senyum tulus di wajah keempat orang tua saya sadar bahwa memaafkan bukanlah kompromi dengan kejahatan, melainkan cara untuk membebaskan jiwa kita sendiri, membuka pintu baru untuk menerima cinta. Pesta kecil itu berakhir dengan kehangatan yang sempurna. Luka dari hari lamaran, kepahitan sebagai anak yang dibuang, kini telah menjadi masa lalu. Saya menarik napas dalam-dalam, menghirup udara musim semi yang segar, dan tersenyum damai. Jalan di depan mungkin tidak selalu mulus, tapi saya akan selalu melangkah dengan tegar, karena saya tahu, di belakang saya ada sebuah keluarga besar yang luar biasa, tempat di mana keagungan cinta kasih dan kesucian ikatan darah bersatu. Hidup baru saya, kini benar-benar dimulai.